Wah wah wah, Jerman umumkan mundur dari Piala Dunia 2026. Apakah kabar ini menguntungkan timnas Indonesia kah? Begini info menariknya. Nah, ini nih, FIFA Series ternyata jadi ajang uji coba. Apakah FIFA Series memang disiapkan untuk timnas Indonesia ikut Piala Dunia 2026 kah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Piala Dunia 2026 terancam tanpa Jerman. Lagi dan lagi, masalah kembali muncul jelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di planet ini yang seharusnya menjadi pesta persatuan global, justru terus dibayangi isu politik, diplomasi, hingga ancaman boikot dari negara peserta. Sebelumnya, publik sepak bola dunia dikejutkan oleh kabar Iran yang memilih menarik diri dari rangkaian agenda Piala Dunia 2026. Kini, giliran timnas Jerman yang santer diberitakan mempertimbangkan langkah serupa. Situasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga menjadi panggung tarik-menarik kepentingan geopolitik internasional. Piala Dunia 2026 sendiri tinggal menghitung waktu untuk digelar. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli, dan akan menjadi edisi pertama yang diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat mendapat porsi terbesar dengan 11 kota tuan rumah, sementara Meksiko dan Kanada masing-masing menyumbang 3 dan 2 lokasi pertandingan. FIFA menaruh harapan besar pada edisi ini, terutama dari sisi ekonomi, pariwisata, dan ekspansi pasar sepak bola di Amerika Utara. Namun sebelum peluit pertama dibunyikan, gelombang seruan boikot semakin keras terdengar. Kali ini, suara tersebut datang dari Jerman, salah satu raksasa sepak bola Eropa dan pemilik 4 gelar juara dunia. Isu ini mencuat setelah politisi Partai Uni Demokrat Kristen, Jurgen Hart, secara terbuka menyarankan agar keikutsertaan timnas Jerman di Piala Dunia 2026 dipertimbangkan ulang. Pemicu utamanya adalah pernyataan kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mendeklarasikan rencana invasi ke Greenland. Rencana Amerika Serikat untuk melakukan intervensi militer di Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah kerajaan Denmark, memicu ketegangan serius di dunia barat. Trump berdalih bahwa langkah tersebut diperlukan demi menghadapi ancaman Rusia dan Cina di kawasan Arktik. Namun bagi banyak pihak di Eropa, tindakan itu dinilai sebagai pelanggaran terhadap tatanan internasional dan stabilitas kawasan. Dalam konteks inilah, Hart menyebut kemungkinan boikot Piala Dunia 2026 sebagai opsi terakhir untuk menekan Amerika Serikat agar mengkaji ulang kebijakan tersebut. Pernyataan Hart mendapat respons luas dari publik Jerman. Media Bild bahkan menggelar jajak pendapat terkait dukungan terhadap boikot Piala Dunia 2026. Hasilnya cukup mencengangkan, karena sekitar 47% responden menyatakan mendukung langkah timnas Jerman untuk tidak ambil bagian dalam turnamen tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa isu politik global benar-benar berpotensi memengaruhi dunia sepak bola, bahkan di negara dengan tradisi sepak bola sekuat Jerman. Padahal, secara teknis, timnas Jerman sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menjadi juara grup A di kualifikasi zona Eropa. Der Panzer bahkan telah diproyeksikan bertanding di fase grup melawan Curaçao, Pantai Gading, dan Ekuador. Dengan sejumlah laga dijadwalkan berlangsung di Houston, East Rutherford, dan Toronto. Antusiasme publik Jerman terhadap Piala Dunia juga sebenarnya masih sangat tinggi, terbukti dari besarnya permintaan tiket yang diajukan warga Jerman kepada FIFA. Di sisi lain, ancaman mundurnya Jerman ini membuka skenario menarik, terutama bagi negara-negara yang sebelumnya gagal lolos. Dengan format Piala Dunia 2026 yang diperluas menjadi 48 tim, absennya satu atau beberapa peserta akibat boikot atau penarikan diri bisa menciptakan peluang tak terduga.
Situasi ini mengingatkan pada kasus Iran, yang sebelumnya memilih tidak terlibat dalam proses pengundian Piala Dunia 2026 dengan alasan pembatasan visa bagi pejabatnya. Dalam konteks Asia, kondisi ini menjadi semakin menarik bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda diketahui tampil cukup kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menembus babak ketiga, meski akhirnya gagal melaju dari round 4. Jika benar ada peserta dari Asia yang mengundurkan diri, bukan tidak mungkin FIFA akan membuka opsi pengganti berdasarkan peringkat, performa, atau mekanisme khusus. Disinilah harapan publik Indonesia mulai tumbuh, meski masih bersifat spekulatif. Bagi sepak bola nasional, wacana timnas Indonesia dipanggil berlaga di Piala Dunia 2026 meskipun lewat jalur tidak biasa, tentu menjadi mimpi besar. Hal ini sekaligus memicu perdebatan menarik di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apakah langkah tersebut adil? Apakah timnas Indonesia sudah cukup siap secara kualitas dan mental? Atau justru momentum ini bisa menjadi akselerator besar bagi perkembangan sepak bola nasional ke level dunia? Dengan berbagai dinamika yang terus berkembang, Piala Dunia 2026 tampaknya masih akan diwarnai drama hingga hari pembukaan. Mundurnya Iran, potensi boikot Jerman, dan ketegangan geopolitik global menjadi bukti bahwa sepak bola tidak pernah benar-benar terpisah dari urusan politik. Kini, bola panas ada di tangan FIFA dan negara-negara peserta. Menarik untuk ditunggu apakah krisis ini akan berujung pada sejarah baru, termasuk peluang tak terduga bagi timnas Indonesia. Menurut Anda, apakah Indonesia layak jika benar-benar mendapat kesempatan tampil di Piala Dunia 2026? FIFA Series 2026 menjadi panggung awal yang sangat penting bagi timnas Indonesia dalam membuka lembaran baru di bawah kepemimpinan pelatih anyar, John Herdman. Ajang ini akan menjadi laga perdana timnas Indonesia di tahun 2026 sekaligus menjadi tolok ukur awal sejauh mana kekuatan skuad Garuda setelah melewati berbagai dinamika dalam beberapa tahun terakhir. Meski berstatus sebagai laga uji coba, FIFA Series memiliki nilai strategis yang tidak bisa dipandang sebelah mata, baik dari sisi teknis permainan maupun dampaknya terhadap peringkat dunia. Ajang FIFA Series 2026 dijadwalkan berlangsung pada jendela internasional Maret hingga April, tepatnya pada rentang tanggal 23 hingga 31 Maret. Indonesia dipercaya menjadi salah satu tuan rumah dalam turnamen ini, sebuah kesempatan langka yang tentu membawa keuntungan tersendiri. Bermain di kandang sendiri memberi peluang besar bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan dukungan penuh dari supporter, sekaligus menciptakan atmosfer pertandingan yang bisa menguji mental para pemain di bawah tekanan publiknya sendiri. Dalam FIFA Series 2026, timnas Indonesia akan menghadapi 3 negara dari latar belakang dan kekuatan yang berbeda. Lawan pertama adalah Bulgaria, yang saat ini berada di peringkat ke-88 dunia. Selain itu, skuad Garuda juga akan berhadapan dengan Kepulauan Solomon yang menempati peringkat ke-152 serta Saint Kitts and Nevis yang berada di peringkat ke-154. Variasi lawan ini memberi kesempatan bagi John Herdman untuk menguji berbagai skema permainan, mulai dari menghadapi tim dengan organisasi Eropa hingga negara yang mengandalkan kecepatan dan fisik. FIFA Series sendiri dirancang oleh FIFA sebagai ajang untuk memperluas akses pertandingan internasional lintas zona, terutama bagi negara-negara yang jarang mendapat kesempatan uji coba berkualitas. Status pertandingan yang bersifat friendly tidak mengurangi nilai pentingnya, karena setiap laga tetap berpengaruh terhadap peringkat dunia FIFA. Bagi timnas Indonesia, ini menjadi kesempatan emas untuk memperbaiki posisi ranking yang saat ini masih tertahan di peringkat ke-122 dunia. Peringkat timnas Indonesia pada rilis terbaru bulan Januari memang belum mengalami perubahan. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa skuad Garuda tidak menjalani pertandingan internasional dalam periode tersebut. Di kawasan Tenggara, posisi Indonesia masih berada di bawah Thailand yang menempati peringkat ke-96 dunia, serta masih bersaing ketat dengan Malaysia dan Vietnam.
Oleh karena itu, FIFA Series 2026 menjadi momentum penting untuk mendulang poin dan memperkecil jarak dengan rival regional. Lebih dari sekedar peringkat, FIFA Series 2026 juga akan menjadi debut resmi John Herdman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut telah diperkenalkan secara resmi oleh PSSI pada pertengahan Januari lalu dan langsung menyita perhatian publik. Rekam jejak Herdman yang pernah menangani tim nasional Kanada dan membawa mereka tampil kompetitif di level internasional menumbuhkan harapan besar di kalangan supporter tanah air. Menariknya, John Herdman sejak awal sudah menunjukkan kesiapan mental menghadapi tekanan besar dari publik Indonesia. Ia secara terbuka mengaku tidak gentar dengan kemungkinan hujatan dari supporter jika hasil yang diraih tidak sesuai harapan. Menurut Herdman, tekanan justru dianggap sebagai sebuah privilege, bukan beban. Baginya, ekspektasi tinggi menandakan besarnya perhatian dan cinta publik terhadap Timnas Indonesia, sesuatu yang bisa menjadi bahan bakar motivasi bagi tim. Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang ingin dibangun Herdman di skuad Garuda. Ia melihat tekanan sebagai energi positif yang bisa dibagi kepada para pemain agar tampil lebih berani dan bertanggung jawab. Filosofi ini akan mulai diuji dalam FIFA Series 2026 ketika publik Indonesia menanti perubahan nyata dalam cara bermain, disiplin taktik, serta mental bertanding Timnas Indonesia. Dengan segala latar belakang tersebut, FIFA Series 2026 jelas bukan sekedar turnamen uji coba biasa. Ajang ini menjadi laboratorium awal bagi John Herdman untuk meracik komposisi pemain, menilai kedalaman skuad, serta menanamkan identitas permainan yang diinginkannya. Hasil pertandingan mungkin bukan satu-satunya tolok ukur, namun performa di lapangan akan menjadi cerminan arah baru Timnas Indonesia ke depan. Kini pertanyaannya kembali kepada publik sepak bola nasional. Seberapa jauh FIFA Series 2026 bisa menjadi fondasi kebangkitan Timnas Indonesia di era John Herdman? Apakah laga-laga ini cukup untuk menunjukkan potensi sebenarnya skuad Garuda atau justru masih membutuhkan waktu lebih panjang? Menarik untuk menantikan sekaligus mendiskusikannya bersama di kolom komentar. FIFA Series makin menarik. 5 pemain naturalisasi Timnas Indonesia selevel pemain Bulgaria. FIFA Series 2026 berpotensi menjadi panggung yang sangat menarik bagi Timnas Indonesia, khususnya jika duel melawan Timnas Bulgaria benar-benar terwujud di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada akhir Maret mendatang. Pertandingan ini tidak hanya sekedar laga uji coba internasional, tetapi juga syarat makna karena mempertemukan dua tim dengan dinamika yang berbeda. Bulgaria datang sebagai tim Eropa berperingkat lebih tinggi, sementara Indonesia hadir dengan wajah baru yang semakin kompetitif berkat kehadiran para pemain naturalisasi yang berkiprah di liga-liga elit Eropa. Peluang terjadinya laga Indonesia melawan Bulgaria memang masih bergantung pada hasil pertandingan sebelumnya. Timnas Indonesia harus terlebih dahulu menaklukkan Saint Kitts and Nevis, sementara Bulgaria juga wajib meraih kemenangan atas Kepulauan Solomon. Jika skenario ini berjalan sesuai harapan, publik sepak bola nasional akan disuguhi laga yang bisa menjadi tolok ukur nyata sejauh mana level Timnas Indonesia saat ini, terutama di bawah arahan pelatih baru John Herdman. Bulgaria sendiri bukan lawan sembarangan. Dengan status sebagai tim peringkat ke-87 dunia, mereka diperkuat sejumlah pemain yang rutin tampil di kompetisi papan atas Eropa. Nama Ilya Gruev yang merumput di Premier League bersama Leeds United, Rosen Bozinov di Serie A bersama Pisa, hingga Christian Petrov di Eredivisie bersama Heerenveen menjadi bukti bahwa Bulgaria memiliki fondasi pemain yang kuat, matang secara taktik, dan terbiasa bermain di level tinggi. Menghadapi lawan dengan kualitas seperti ini, jelas menjadi ujian serius bagi skuad Garuda. Namun, Timnas Indonesia kini tidak lagi dipandang sebagai tim pelengkap di level internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran pemain naturalisasi yang bermain reguler di Eropa telah mengangkat kualitas permainan Indonesia secara signifikan. Bahkan 5 pemain naturalisasi Timnas Indonesia dinilai memiliki level yang sejajar dengan pemain-pemain utama Bulgaria, sehingga duel ini menjadi semakin menarik dan layak dinantikan. Jay Itzes menjadi sosok yang paling sering disebut ketika membicarakan peningkatan kualitas Timnas Indonesia. Bek tengah berusia 24 tahun ini tampil konsisten bersama Sassuolo di Serie A musim 2025 hingga 2026.
Setelah sebelumnya menjadi andalan Venezia, Jay Itzes langsung dipercaya sebagai starter di hampir seluruh pertandingan Sassuolo. Konsistensinya dalam duel 1 lawan 1, kemampuan membaca permainan serta ketenangannya dalam membangun serangan dari lini belakang menjadikannya simbol kemajuan lini pertahanan timnas Indonesia. Selain Jay Itzes, Kevin Dix juga menjadi pemain yang mencerminkan kesetaraan level dengan pemain Bulgaria. Bermain bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga, Kevin Dix menunjukkan peran penting sebagai bek serba bisa. Tidak hanya tangguh dalam bertahan, ia juga aktif membantu serangan dan bahkan mampu mencetak gol. Catatan 3 gol dari 18 penampilan di Bundesliga musim ini membuktikan bahwa Kevin Dix bukan sekedar penggembira, melainkan pemain inti di salah satu liga terbaik dunia. Di bawah mister gawang Emil Audero memberi rasa aman tersendiri bagi timnas Indonesia. Kiper yang kini memperkuat Cremonese di Serie A tersebut memiliki pengalaman panjang di level tertinggi bersama klub-klub besar Italia. Catatan 6 clean sheet dari 17 pertandingan menunjukkan kualitas refleks, ketenangan, serta kepemimpinannya di area pertahanan. Dengan level tersebut, Emil Audero jelas sejajar dengan kiper-kiper Bulgaria yang bermain di kompetisi Eropa. Nama Justin Hubner juga tidak bisa diabaikan. Bek muda yang kini membela Fortuna Sittard di Eredivisie ini menunjukkan fleksibilitas luar biasa. Meski tidak selalu menjadi starter, performanya tetap konsisten setiap kali mendapat kesempatan bermain. Golnya yang dicetak ke gawang Go Ahead Eagles menjadi bukti kontribusinya, sekaligus menegaskan bahwa ia mampu bersaing di Liga Belanda yang dikenal ketat secara taktik dan fisik. Sementara itu, Calvin Verdang yang bermain untuk LOSC Lille di Ligue 1 Prancis melengkapi daftar pemain naturalisasi dengan level Eropa mapan. Meski harus bersaing ketat di posisi bek kiri, Calvin Verdang tetap mendapatkan menit bermain dan mampu menyumbang assist. Kecepatan, disiplin bertahan, serta pengalaman menghadapi penyerang kelas dunia menjadikan aset penting timnas Indonesia saat menghadapi lawan sekelas Bulgaria. Dengan komposisi pemain seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Emil Audero, Justin Hubner, dan Calvin Verdang, timnas Indonesia memiliki fondasi kuat untuk bersaing secara setara. Bagi John Hartman, laga melawan Bulgaria nantinya akan menjadi ajang uji coba ideal untuk mengukur efektivitas taktik, kedalaman skuad, serta mental bertanding para pemain di level internasional. Jika pertandingan ini benar-benar terwujud, hasil akhir mungkin bukan satu-satunya fokus utama. Lebih dari itu, laga ini menjadi pembuktian bahwa timnas Indonesia kini mulai sejajar dengan tim-tim Eropa kelas menengah yang mapan. Menurut Anda, apakah skuad Garuda sudah siap bersaing di level tersebut, atau masih perlu waktu untuk benar-benar sejajar? Menarik untuk dibahas bersama di kolom komentar. Parlemen Inggris boikot Piala Dunia 2026 di Amerika. Isu Piala Dunia 2026 kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah muncul wacana ekstrim dari Parlemen Inggris yang mengusulkan boikot terhadap ajang sepak bola terbesar tersebut. Ketegangan diplomatik antara Inggris dan Amerika Serikat yang dipicu oleh ambisi Presiden Donald Trump terkait Greenland kini tidak lagi terbatas pada ranah politik dan keamanan, tetapi mulai merembet ke dunia olahraga. Usulan boikot ini sontak memantik perdebatan luas karena Piala Dunia 2026 sejatinya menjadi simbol persatuan global, namun kini justru terancam terseret konflik geopolitik. Dalam sebuah debat parlemen yang membahas keamanan kawasan Arktik pada Senin 19 Januari, sejumlah anggota parlemen Inggris secara terbuka menyuarakan kekecewaan mereka terhadap sikap Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Mereka menilai kebijakan luar negeri AS telah melampaui batas etika diplomatik, terutama terkait tekanan terhadap Denmark dalam isu Greenland. Situasi ini dinilai mencederai solidaritas antar negara sekutu dan memicu respons keras dari sebagian legislator Inggris yang menginginkan langkah simbolik namun berdampak besar. Anggota parlemen Partai Konservatif Simon Hoare menjadi salah satu tokoh paling vokal dalam perdebatan tersebut. Ia menuding Donald Trump telah menunjukkan sikap tidak menghormati sekutu-sekutu lamanya, termasuk Inggris. Menurut Hoare, pendekatan diplomasi konvensional tidak lagi efektif menghadapi karakter kepemimpinan Trump yang dinilainya sensitif terhadap citra dan harga diri. Dalam konteks inilah, Hoare melontarkan gagasan boikot Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat sebagai bentuk tekanan politik yang menyentuh langsung ranah prestise nasional. Hoare bahkan mempertanyakan kelayakan kunjungan kenegaraan Raja Charles III ke Amerika Serikat yang direncanakan berlangsung tahun ini.
Baginya, meninjau ulang agenda-agenda simbolik seperti kunjungan kerajaan dan partisipasi dalam Piala Dunia merupakan cara untuk melawan api dengan api. Ia berpendapat bahwa langkah-langkah tersebut dapat memberikan pesan tegas kepada Trump bahwa tindakan sepihaknya memiliki konsekuensi diplomatik nyata, tidak hanya dalam forum politik, tetapi juga dalam panggung internasional yang lebih luas. Pandangan Hor mendapat dukungan dari anggota parlemen Partai Liberal Demokrat Luke Taylor. Taylor secara terang-terangan menyebut bahwa Inggris saat ini tidak sedang berhadapan dengan pemimpin yang rasional. Ia mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan pembatalan kunjungan Raja Charles III sekaligus boikot Piala Dunia 2026 sebagai sinyal keras kepada Gedung Putih. Menurut Taylor, satu-satunya bahasa yang dipahami Trump adalah tekanan terhadap ego dan reputasi, termasuk melalui olahraga yang memiliki dampak simbolik besar bagi Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Wacana boikot ini memunculkan spekulasi luas mengenai masa depan Piala Dunia 2026, terutama terkait stabilitas penyelenggaraan di Amerika Serikat. Meski kecil kemungkinan turnamen tersebut benar-benar batal, desakan dari negara besar seperti Inggris tetap berpotensi mempengaruhi citra dan legitimasi ajang tersebut. Jika isu ini berkembang dan diikuti oleh negara lain, bukan tidak mungkin FIFA akan menghadapi tekanan moral dan politik yang serius menjelang turnamen. Di sisi lain, pemerintah Inggris memilih bersikap lebih berhati-hati. Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menegaskan bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam merespons usulan boikot tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi formal dengan Washington dan tetap mengedepankan diplomasi sebagai fondasi hubungan bilateral. Menurut Cooper, perbedaan pandangan terkait Greenland tidak seharusnya langsung diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konfrontatif yang dapat memperkeruh situasi global. Namun demikian, isu Greenland memang telah memicu keretakan transatlantik yang cukup serius. Laporan mengenai tekanan Amerika Serikat terhadap Denmark, termasuk ancaman tarif untuk memuluskan ambisi pembelian wilayah tersebut, telah menimbulkan kegelisahan di kalangan sekutu NATO. Ketika konflik semacam ini mulai berdampak pada olahraga global seperti Piala Dunia, pertanyaan besar pun muncul mengenai sejauh mana politik boleh mencampuri sepak bola. Wacana boikot Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat ini pada akhirnya membuka ruang diskusi publik yang luas. Apakah langkah boikot merupakan bentuk protes yang sah dan efektif, atau justru merugikan semangat sportivitas dan persatuan global? Haruskah sepak bola tetap netral dari konflik politik, atau justru menjadi alat tekanan diplomatik? Pembaca tentu memiliki pandangan masing-masing. Menurut Anda, apakah usulan Parlemen Inggris ini berlebihan, atau justru langkah berani untuk menjaga martabat diplomasi internasional? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Erick Thohir temui Presiden FIFA jelang konflik Piala Dunia 2026. Isu pertemuan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Presiden FIFA Gianni Infantino kembali menjadi perbincangan hangat di tengah dinamika global yang menyelimuti Piala Dunia 2026. Situasi semakin menarik setelah mencuat wacana boikot laga Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat akibat konflik politik dan diplomatik yang melibatkan negeri Paman Sam. Di tengah kondisi tersebut, berkembang spekulasi bahwa pertemuan Erick Thohir dengan Infantino beberapa waktu lalu disebut-sebut sebagai upaya melobi FIFA agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur khusus. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, isu tersebut dinilai tidak memiliki dasar kuat dan cenderung hanya rumor yang berkembang di ruang publik. Pertemuan Erick Thohir dengan Gianni Infantino sendiri terjadi di Doha, Qatar pada akhir Desember 2025. Momen tersebut diketahui publik melalui unggahan Erick di akun Instagram pribadinya. Dalam keterangannya, Erick menegaskan bahwa kehadirannya di Qatar adalah untuk memenuhi undangan resmi dari FIFA. Ia secara terbuka menyampaikan rasa terima kasih kepada Infantino atas kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 yang akan digelar pada Maret 2026 mendatang. Agenda tersebut menjadi fokus utama pertemuan, bukan pembahasan terkait jalur khusus menuju Piala Dunia. Dalam unggahannya, Erick Thohir menjelaskan bahwa FIFA Series 2026 merupakan turnamen internasional yang diikuti negara-negara dari berbagai konfederasi. Indonesia menjadi salah satu dari 8 negara tuan rumah ajang tersebut.
Turnamen ini dirancang FIFA untuk memperbanyak pertandingan persahabatan berkualitas lintas benua, sekaligus meningkatkan daya saing negara-negara peserta. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi lawan dari konfederasi berbeda, seperti Finlandia dari UEFA dan St. Kitts and Nevis dari CONCACAF, dengan satu negara lain yang masih menunggu kepastian. Selain membahas FIFA Series, Erik juga menyampaikan apresiasi kepada FIFA yang dinilai serius mendorong perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Salah satu wujud nyatanya adalah hadirnya FIFA Asian Cup yang masuk dalam kalender FIFA dan dimainkan pada FIFA Matchday. Kompetisi ini membuka peluang besar bagi pemain-pemain terbaik di kawasan ASEAN untuk bersaing di level internasional dan meningkatkan eksposur sepak bola Asia Tenggara di mata dunia. Pernyataan ini semakin menegaskan bahwa pertemuan Erik dengan Infantino berfokus pada pengembangan sepak bola regional dan internasional, bukan pada isu lolos Piala Dunia melalui jalur istimewa. Namun, di tengah mencuatnya isu boikot Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, narasi liar pun berkembang. Beberapa pihak mengaitkan pertemuan tersebut dengan dugaan lobi khusus agar Timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026 jika terjadi kekosongan peserta. Spekulasi ini diperkuat oleh kondisi geopolitik global, termasuk potensi absennya Iran, yang meski telah dipastikan lolos Piala Dunia, terancam tidak bisa berangkat akibat konflik berkepanjangan dengan Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah. Situasi ini memunculkan anggapan bahwa FIFA mungkin menyiapkan skenario alternatif untuk mengisi slot peserta. Meski demikian, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari FIFA maupun PSSI yang menguatkan isu tersebut. Fakta yang ada justru menunjukkan bahwa jalur kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap berjalan sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Indonesia sendiri masih berjuang melalui jalur resmi kualifikasi zona Asia. Pertemuan Erik Thohir dengan Gianni Infantino pun secara terbuka disampaikan ke publik, lengkap dengan agenda dan konteksnya, sehingga kecil kemungkinan ada pembahasan tersembunyi terkait jalur khusus. Di sisi lain, unggahan Erik Thohir yang kembali menyoroti sepak bola juga menarik perhatian publik. Pasalnya sebelum itu ia lebih banyak disibukkan dengan aktivitas sebagai Menpora RI dan mendampingi kontingen Merah Putih di SEA Games 2025. Kembalinya Erik membagikan konten sepak bola dianggap sebagai sinyal bahwa PSSI tengah bersiap memasuki fase penting, termasuk rencana pengumuman pelatih baru Timnas Indonesia yang belakangan santer dikabarkan akan diisi oleh John Hartman. Dengan berbagai dinamika tersebut, isu Erik Thohir melobi FIFA agar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 melalui jalur khusus dapat dipastikan hanya sebatas spekulasi. Fokus PSSI saat ini tetap pada pembangunan sepak bola nasional, peningkatan kualitas kompetisi, serta memanfaatkan ajang resmi FIFA seperti FIFA Series dan FIFA Asian Cup untuk meningkatkan jam terbang Timnas. Di tengah ketidakpastian global dan isu boikot Piala Dunia 2026, publik tentu menarik menantikan bagaimana langkah FIFA dan negara-negara peserta ke depan. Menurut Anda, apakah isu jalur khusus ini murni rumor atau justru cerminan harapan besar publik terhadap Timnas Indonesia? Pendapat Anda layak untuk dibagikan. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia langsung membawa angin perubahan besar bagi sepak bola nasional. Pelatih asal Inggris itu dengan penuh percaya diri menyebut skuad Merah Putih saat ini sebagai Garuda Baru, sebuah istilah yang menegaskan ambisinya untuk melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut bukan sekedar slogan, melainkan sinyal kuat bahwa Hartman ingin membangun ulang identitas, mentalitas, dan arah permainan Timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi di kancah Asia, bahkan dunia. Dalam pernyataannya yang dikutip dari Antara pada Selasa 20 Januari, John Hartman menegaskan bahwa tugas yang ia emban merupakan tanggung jawab besar. Ia mengaku menikmati proses melihat pemain bertumbuh, berkembang, dan siap naik ke level berikutnya. Bagi Hartman, warisan seorang pelatih bukan hanya soal trofi, tetapi tentang sistem dan fondasi yang ditinggalkan untuk jangka panjang. Ketika ia menyebut ini Garuda yang baru,
Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa timnas Indonesia tidak lagi boleh terjebak pada pola lama yang kerap membuat potensi besar tidak berkembang maksimal. Label Garuda Baru ini diyakini menjadi titik awal perombakan total timnas Indonesia. Hartman dikenal sebagai pelatih yang berani mengambil keputusan besar, termasuk merombak komposisi pemain, mengubah pendekatan taktik, hingga membangun budaya tim yang kuat. Dalam beberapa kesempatan, ia menekankan pentingnya memahami tim secara menyeluruh sebelum menentukan langkah strategis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Hartman tidak ingin sekedar menambal kekurangan, melainkan membangun ulang dari fondasi agar timnas Indonesia mampu bersaing secara konsisten. Ambisi besar Hartman juga terlihat dari target jangka panjang yang ia canangkan. Ia secara terbuka menyatakan keinginannya membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Target ini muncul setelah kegagalan timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Sebuah pengalaman pahit yang menurut Hartman tidak boleh terulang. Ia ingin memastikan bahwa kesalahan serupa tidak kembali terjadi di masa depan, sehingga proses perombakan yang dilakukan saat ini menjadi investasi penting untuk kesuksesan jangka panjang. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI pada awal Januari menjadi penanda dimulainya era baru sepak bola nasional. Hartman tiba di Indonesia pada 10 Januari dan diperkenalkan secara resmi kepada publik 3 hari kemudian. Sejak awal, sinyal perubahan sudah terasa, termasuk keputusan menggunakan pemain lapis kedua di ajang tertentu untuk memperluas basis pemain dan menilai potensi secara lebih merata. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi besar Hartman dalam membangun Garuda Baru yang lebih kompetitif dan tidak bergantung pada segelintir nama. Rekam jejak Hartman semakin memperkuat optimisme publik. Pelatih berusia 50 tahun tersebut bukan sosok sembarangan. Ia memiliki pengalaman melatih tim nasional putri dan putra di level tertinggi. Hartman sukses membawa tim putri Selandia Baru tampil di Piala Dunia Putri 2007 dan 2011. Ia juga memimpin tim putri Kanada saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Putri 2015. Prestasi paling menonjol adalah keberhasilannya membawa tim putra Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah absen selama 36 tahun. Sebuah pencapaian yang menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih pembangun tim. Dengan latar belakang tersebut, keyakinan bahwa timnas Indonesia berpeluang besar meraih prestasi tertinggi di Asia, termasuk juara Piala Asia 2027, bukanlah angan-angan kosong. Perombakan besar-besaran yang dilakukan Hartman diyakini akan meningkatkan kualitas permainan, mental juara, dan kedalaman skuad. Jika proses ini berjalan sesuai rencana, Garuda Baru tidak hanya akan tampil kompetitif, tetapi juga mampu mendominasi di level Asia. Tentu jalan menuju juara Piala Asia 2027 tidak akan mudah. Persaingan di Asia semakin ketat dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran yang memiliki tradisi kuat. Namun dengan visi besar, pendekatan modern, dan keberanian merombak total timnas Indonesia, John Hartman memberikan harapan baru bagi publik sepak bola tanah air. Kini pertanyaan besar pun muncul, apakah Garuda Baru versi John Hartman benar-benar mampu membawa Indonesia juara Piala Asia 2027? Ataukah perombakan besar ini justru membutuhkan waktu lebih panjang untuk membuahkan hasil? Pendapat Anda tentu menarik untuk dibagikan di kolom komentar.